Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam budi luhur. Ketemu lagi di mata kuliah teori bahasa dan otomata. Hari ini kita sudah masuk di pertemuan 11. Nah, di pertemuan 11 ini kita akan membahas mengenai konteks free grammar, CFG, tepatnya itu penyederhanaan. Karena kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah singgung sedikit mengenai pohon penurunan. Nah, itu adalah kaitannya dengan CFG ini. Baik, di pertemuan sebelumnya kemarin kita sempat singgung juga ini apa perbedaan antara CFG dengan RG. Jadi kalau pada RG itu regular grammar terdapat pembatasan pada hasil produksinya atau huruf kanannya, maka pada CFG itu tidak terdapat pembatasan. Jadi pada CFG ini batasannya hanya pada ruas kirinya, yaitu harus berupa sebuah simbol non terminal. Nah, sedangkan pada bagian kanannya itu tidak ada batasan. Kemudian pada RG, bagian yang belum diturunkan itu selalu terjadi pada suatu ujung. Nah, ini sempat kita singgung juga kemarin. Sedangkan pada CFG, bisa saja terdapat lebih banyak bagian yang belum diturunkan. Jadi yang bagian yang belum diturunkan itu tidak hanya di ujungnya, bisa di tengah-tengah, bisa di ujung kanan, ujung kiri, dalam satu aturan produksi itu. Nah, nanti ketika penurunan telah lengkap, maka semua bagian yang belum diturunkan telah diganti oleh string dari himpunan simbol terminal. Jadi proses penurunannya itu adalah diturunkan semuanya sampai semuanya itu menjadi simbol terminal atau alfabet. Oke, nah kemudian kita akan masuk ke penyederhanaan CFG. Jadi kenapa aturan produksi CFG itu harus disederhanakan? Yaitu tujuannya adalah untuk melakukan pembatasan supaya dia tidak menghasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan. Kemudian tidak menghasilkan aturan produksi yang tidak berarti. Ini tujuan daripada kenapa CFG itu harus disederhanakan. Nah, untuk menyederhanakan CFG itu bisa dilakukan dengan ada beberapa prosedur ini dengan cara yaitu menghilangkan atau penghilangan produksi useless, kemudian penghilangan produksi unit, kemudian penghilangan produksi empty. Nah, untuk menghilangkan produksi useless ini seperti apa? Berarti kita harus mengetahui dulu aturan produksi seperti apa itu yang dikategorikan sebagai produksi yang useless. Nah, ini definisinya. Jadi produksi yang useless itu adalah produksi yang memuat simbol non-terminal yang tidak akan memiliki penurunan yang menghasilkan simbol terminal. Nah, ini definisi yang pertamanya. Kemudian definisi yang keduanya adalah produksi yang tidak akan pernah tercapai dengan penurunan apapun sehingga produksi tersebut berlebihan atau redundant. Nah, jadi kategori useless itu ada dua seperti ini. Yang pertama, dia tidak memiliki penurunan yang menghasilkan simbol terminal. Kemudian dia tidak akan pernah tercapai dengan penurunan apapun. Nah, untuk menghilangkannya, cukup dilakukan dengan menghapus produksi tersebut dari aturan produksi. Kita lihat contoh. Di sini ada aturan produksi CFG. Ini S menghasilkan ASA atau ABD, kemudian atau BDE. Sedangkan A-nya itu menghasilkan ADA, B-nya menghasilkan BBB atau A. Nah,
kita disuruh menghilangkan produksi yang useless dari aturan produksi ini. Nah, sesuai dengan kata definisinya tadi, kita lihat yang mana saja aturan produksi itu yang termasuk kategori useless. Nah, kita lihat di sini bahwa sesuai dengan kategori useless tadi, aturan produksi yang tidak memiliki penurunan yang menghasilkan simbol terminal apapun. Kalau kita lihat di sini tadi, di sini ada aturan produksi A menghasilkan A, D, A. Nah, sedangkan A-nya itu tidak ada yang menghasilkan terminal. Jadi kalaupun kita turunkan, masih ingat yang penurunan kemarin, A itu kalau kita turunkan bisa jadi A, kemudian D, terminal D, kemudian terminal A. Nah, di sini masih ada satu yang bentuknya non-terminal atau variabel. Kemudian kita lihat di aturan produksi ini, A ini bisa diturunkan jadi apa? Nah, jadi A diturunkan jadi A, kemudian D. Nah, akan selalu berulang-ulang seperti ini. Kalau kita turunkan akan kembali lagi seperti ini. A-nya ini tidak pernah ataupun tidak akan pernah memiliki penurunan yang menghasilkan simbol terminal. Nah, makanya yang A ini dikategorikan sebagai yang useless. Kemudian karena dia useless, berarti kita bisa hapus atau kita hilangkan seperti ini. Konsekuensinya adalah ketika yang A ini kita hilangkan, maka semua aturan produksi yang ada variabel A-nya, kalau A itu melekat pada produksi yang lain, itu juga kita hilangkan. Seperti ini. Maka hasil penyederhanaannya adalah seperti ini. Nah, jadi untuk menghilangkan produksi useless ini, kita hilangkan aturan produksi yang useless, kemudian semua aturan produksi yang mengandung variabel yang useless, itu tadi kita hilangkan juga. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini contoh yang berikutnya. Ada aturan produksi seperti ini. Kita disuruh menghilangkan produksi useless. Nah, kalau tadi itu tidak memiliki penurunan apapun yang menghasilkan simbol terminal. Nah, kemudian kita lihat yang di contoh berikut ini. Aturan produksinya seperti ini. Yang mana saja itu yang termasuk kategori useless. Nah, dari aturan produksi ini, kalau kita perhatikan, A menghasilkan D, ini tidak ada penurunan, tidak memiliki penurunan. Nah, karena aturan produksi di bawahnya tidak ada yang D itu menghasilkan apa, itu tidak ada. Maka ini salah satu yang termasuk kategori useless. Nah, ini kita hilangkan. Kemudian, nah, C menghasilkan BB, kalau kita lihat sekilas ini menghasilkan terminal. C menghasilkan BB ini menghasilkan terminal. Tapi kalau kita lihat di aturan produksi yang lainnya, yang sebelumnya, itu tidak ada yang
terkait ataupun menurunkan C ini. Nah, sehingga C ini itu termasuk kategori yang berlebihan tadi. Karena dia tidak ada penurunan apapun dari aturan produksi yang lain itu yang mengarah ke C ini. Nah, di sini kita lihat tidak ada yang aturan produksi ini yang menghasilkan variabel C. Sehingga C ini tidak pernah diturunkan. Walaupun dia menghasilkan terminal, tapi dia tidak akan pernah bisa ataupun tidak digunakan oleh aturan produksi yang lain. Sehingga ini juga termasuk kategori useless. Artinya ini berlebihan. Tidak digunakan tapi dia ada di sini. Nah, ini bisa kita hilangkan juga. Nah, kemudian yang E menghasilkan A, E, A. Nah, yang ini E tidak pernah menurunkan simbol terminal. Jadi mirip dengan yang pertama tadi. Nah, kalau kita lihat di sini ada B menghasilkan E, tapi E menghasilkan A, E, A, sedangkan E-nya tidak pernah menurunkan simbol terminal. Ini termasuk yang useless, bisa kita hilangkan juga. Kemudian yang B menghasilkan E. Nah, B menghasilkan E, B menurunkan simbol non-terminal yang tidak pernah menurunkan simbol terminal juga. Nah, kaitan dengan yang ini tadi. Karena E-nya ini tidak pernah menghasilkan simbol terminal, maka yang B menghasilkan E ini juga artinya tidak akan pernah menghasilkan atau menurunkan simbol terminal. Ini bisa kita hilangkan. Nah, produksi useless kedua dan ketiga dapat dibuang dengan aman. Sedangkan pada produksi useless lainnya, hanya D dan E yang dapat dibuang karena A dan B itu memiliki dua penurunan sebelumnya. Yang A dengan B, kita hapus yang nah yang ini tetap A menghasilkan AB, B menghasilkan B. Hasil penyederhanaannya jadi seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu untuk menghilangkan produksi yang useless. Jadi ada kategorinya ada dua, tidak pernah diturunkan atau dia menghasilkan tidak pernah menurunkan simbol terminal atau dia berlebihan atau redundant. Jadi aturan produksinya ada tapi dia tidak terkait dengan aturan produksi yang lainnya. Oke, kemudian prosedur yang kedua itu untuk penyederhanaan adalah menghilangkan produksi unit. Nah, ini sama kita harus tahu dulu seperti apa yang dikategorikan sebagai produksi unit. Nah, produksi unit itu adalah produksi yang ruas kiri dan kanannya memiliki hanya satu simbol variabel atau non-terminal. Contoh seperti ini. Nah, produksi unit ini menyebabkan grammar memiliki kerumitan yang tidak perlu atau menambah panjang penurunan. Penghilangan dilakukan dengan melakukan penggantian aturan produksi unit bersangkutan. Nah, jadi kalau bentuknya seperti ini, nanti kita lihat contoh. Nah, ini contohnya. S menghasilkan SB, S menghasilkan C menghasilkan D, kemudian C menghasilkan EF, D menghasilkan TD. Nah, ini kalau kita turunkan, ini akan jadi panjang. Ya. Kan S menghasilkan C menghasilkan D menghasilkan DD. Nah, ujung-ujungnya itu sebenarnya dari S itu bisa menghasilkan DD seperti ini. Nah, itu. Jadi nanti kita lakukan penggantian
produksi unit ini sesuai dengan aturan produksi yang ada di bawahnya ini. Oke, kita lihat contoh. Nah, di sini karena D menghasilkan DD, maka C menghasilkan D itu dapat diganti menjadi C menghasilkan DD. Kemudian karena C menghasilkan DD dan C juga menghasilkan EF, maka S menghasilkan C tadi yang produksi unitnya itu, yang ini produksi unit, yang ini itu kita ganti. Nah, S diganti, S menghasilkan C diganti menjadi S menghasilkan DD atau E. Inilah hasil penyederhanaannya. Oke, kemudian yang ketiga itu adalah penghilangan produksi MT. Nah, produksi MT itu nanti kita akan ketemu dengan simbol epsilon seperti ini. Nah, ini artinya produksi MT itu adalah produksi yang tidak menghasilkan apapun atau produksi kosong. Penghilangan dapat dilakukan dengan melakukan penggantian produksi yang memuat simbol non-terminal yang menurunkan MT atau disebutnya nullable dan menghapus simbol non-terminal tersebut pada aturan produksi jika produksi MT merupakan satu-satunya produksi simbol tersebut. Pengecualian, setiap simbol awal yang menurunkan MT tidak boleh dihapus. Begitu pula pada produksi lainnya yang melibatkan simbol awal tersebut. Nah, kemudian nanti perlu diperhatikan juga apakah yang perlu diperhatikan. Kalau dia hanya satu-satunya itu kita hilangkan. Tapi nanti kalau misalkan ketemu dengan non-terminal yang menghasilkan MT tapi bukan satu-satunya, nah itu kita perlu perhatikan juga untuk penghilangan MT-nya itu. Oke, di sini kita lihat contoh. Hilangkan produksi MT pada aturan produksi berikut. Nah, di sini ada yang C menghasilkan MT. Nah, ini yang disebut nullable. Kalau kebetulan contoh ini C hanya menghasilkan MT. Tapi kalau seandainya C itu menghasilkan selain MT, misalkan C menghasilkan AD, kemudian atau C menghasilkan MT. Nah, ini akan berbeda untuk menghilangkan produksi MT-nya ini. Oke, kalau dia contoh seperti ini, maka kita hilangkan yang C menghasilkan MT-nya, yang labelnya ini. Nah, ini karena E merupakan satu-satunya produksi C, maka C menghasilkan MT dapat dihilangkan dan S menghasilkan CD dapat diganti menjadi S menghasilkan D. Nah, seperti itu. Jadi hilangkan. Tapi seandainya kalau misalkan S menghasilkan AB, kemudian A menghasilkan D, dan C menghasilkan, nah selain MT misalkan C menghasilkan AD dan menghasilkan MT. Maka ketika kita menghilangkan yang MT-nya, yang S itu akan menghasilkan AB, kemudian karena CMT kita hilangkan tinggal D, tapi karena C ini bukan hanya menghasilkan MT, selain menghasilkan MT, C juga menghasilkan AD, maka di S ini harus kita kembalikan lagi C, D, karena untuk menampung yang aturan produksi yang satunya ini. Jadi CD, AB menghasilkan D, itu untuk yang ini, karena C-nya sudah dihilangkan, CMT.
Tapi karena ada C menghasilkan AD juga di sini, maka harus kita kembalikan lagi C, variabel C-nya ini. CD-nya. Nah, seperti ini dia jadi hasilnya. Kalau seandainya aturan produksinya seperti ini. Jadi nanti perlu diperhatikan juga ketika ketemu dengan soal. Nah, ketika aturan produksinya itu yang variabelnya itu atau non-terminalnya tidak hanya menghasilkan sebuah empty, tapi ada aturan produksi yang lainnya, maka kita harus kembalikan seperti ini. Ini hasil penyederhanaannya. Oke, itu. Jadi untuk menyederhanakan CFG itu ada 3 prosedur tadi. Hilangkan produksi useless, kemudian produksi unit, kemudian produksi empty. Nah, kalau seandainya sekarang dalam satu aturan produksi itu dia terdapat semua kategori aturan produksi yang bisa kita hilangkan, maka untuk menyederhanakan CFG tersebut, urutan pengerjaannya adalah kita mulai dari menghilangkan empty-nya terlebih dahulu, kemudian unitnya, kemudian baru yang useless. Jadi intinya penyederhanaan itu bertujuan untuk menghilangkan kelebihan dan kerumitan yang menyebabkan kebingungan. Nah, jadi kalau produksinya berlebihan harus kita hilangkan. Kemudian kalau dia produksinya itu menghasilkan unit sehingga akan menyebabkan penurunannya itu menjadi rumit, maka itu juga bisa kita hilangkan. Nah, ketika dalam satu aturan produksi itu terdapat beberapa kategori aturan produksi yang bisa kita hilangkan, kalau misalkan tiga-tiganya terdapat di situ, maka urutan pengerjaannya itu kita mulai dari menghilangkan produksi empty-nya terlebih dahulu. Setelah selesai, nanti hasil dari penghilangan empty, ketika ada unitnya di situ, kita hilangkan unitnya. Terakhir baru kita menghilangkan produksi useless-nya. Nah, dengan langkah-langkah seperti itu, maka kita akan mendapatkan sebuah aturan produksi CFG yang sederhana, yang itu sudah menghilangkan kelebihan atau redundan dan kerumitan yang menyebabkan kebingungan. Oke, nanti dilihat contoh-contohnya. Kalau misalkan terdapat tiga-tiganya seperti itu, nanti ada latihan juga yang perlu dikerjakan. Baik, untuk materinya tuh sampai di sini. Akhiri Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.